Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Rika, NIM 250401131918. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam kelas 8 di SMP Negeri 20 Banjarmasin. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi batch 3 tahun 2025, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 20 Banjarmasin pada kelas 8 yang materinya yaitu menjadi pribadi yang amanah dan jujur. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semuanya sudah siap? Siap. Buku-bukunya semuanya sudah rapi, sudah disiapkan? Tidak ada yang ketinggalan? Oke. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doanya? Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berdoa bersama. Semoga pembelajaran kita pada hari ini berkah dan juga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ibu akan mencek kehadiran kalian terlebih dahulu. Kalau Ibu sebutkan atau panggil namanya, silakan angkat tangan lah. Muhammad Daud. Risma. Alhamdulillah, berarti hari ini semuanya sudah hadir. Hari ini kalian harus bisa lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Coba Ibu ingin mengetahui dulu semangat kalian. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah semuanya sudah semangat. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya dulu nih. Hari ini ada yang tahu materinya tentang apa? Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak mulia, yaitu apa? Menjadi pribadi yang amanah dan juga jujur. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin tahu dulu, siapa yang tahu apa itu jujur? Ya, silahkan. Ya, jujur adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Selanjutnya, siapa yang mengetahui pengertian amanah? Siapa? Amanah? Iya. Amanah adalah sesuatu yang harus dijaga agar sampai kepada yang berhak. Iya, nah itu adalah amanah. Nah, berarti sudah ada pernah membaca atau mempelajari materi sebelumnya kan? Iya. Selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu ada 3. Yang pertama, Ibu harapkan peserta didik mampu memahami pengertian dari jujur dan amanah. Yang kedua, yaitu peserta didik mampu menunjukkan contoh perilaku bagaimana itu perilaku amanah dan juga jujur. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memahami apa itu hikmah dari ketika berperilaku jujur dan juga amanah. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi kita hari ini, yaitu akhlak mulia menjadi pribadi yang amanah dan juga jujur. Ya, tolong perhatikan ke depan ya.
Baik, kita masuk yang pertama dulu. Nah, apa itu akhlak mulia? Akhlak mulia adalah perilaku, sikap, dan tindakan seseorang yang mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan kebaikan yang sesuai dengan norma agama, budaya, dan kemanusiaan. Nah, contohnya ya tadi jujur, apalagi amanah, sabar, dermawan, dan suka menolong. Selanjutnya kalian akan menonton video dulu tentang sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan ya. Setelah menonton video tadi tentang perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari, Ibu ingin menanyakan, di mana atau apa letak perbedaan dari jujur dan amanah setelah menyaksikan video tadi? Dan juga apa yang dapat kalian ambil dari menonton video tadi? Siapa yang mau menjelaskan? Iya. Sebutkan namanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiat Nisa. Dari video tadi bisa kita ambil bahwa kalau berperilaku amanah itu diberikan kepercayaan untuk melakukan sesuatu. Dan kalau berperilaku jujur itu tuh orang akan percaya kepada kita. Pelajaran yang dapat kita ambil dari tadi. Apa yang dapat diambil? Bisa membangun kepercayaan antara orang lain dan lingkungan sekitar kita, bisa menunjukkan integritas dan meningkatkan akuntabilitas. Iya, terima kasih atas jawabannya. Nah, jadi video tadi dapat memberikan kita pembelajaran mengenai tentang jujur dan juga amanah. Bahwa apabila kita jujur dan amanah, maka orang lain akan percaya kepada kita. Selanjutnya, Ibu ingin membagi kalian beberapa kelompok. Kelompok 1, yaitu atas nama Muhammad Daud, Risma. Tangan kelompok 1 yang mana? Ya, selanjutnya kelompok 2. Angkat tangan kelompok 2. Ya, selanjutnya kelompok 3. Siapa? Angkat tangan. Ya, kelompok 3. Dan kelompok 4. Angkat tangan. Ya, selanjutnya kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing dulu. Di sini kelompok 1, sini kelompok 2, situ kelompok 3, dan di situ kelompok 4. Oke? Ya, bergabung ke kelompoknya masing-masing dulu. Oke, nah selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik untuk per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Ini kelompok 3. Ya. Dan ini kelompok, supaya kalian bisa lebih semangat. Coba deh Ibu ingin kalian coba tepuk anak soleh. Anak soleh. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan LKPD kalian. Perhatikan LKPD-nya masing-masing. Ya. Nah, di atas ini nanti kalian isi kelompok berapa dan nama anggota kelompoknya. Di sini sudah ada penjelasan tujuan pembelajaran kita hari ini dan petunjuk mengerjakannya. Nah, jadi kalian harus bacalah dan pahami terlebih dahulu studi kasus yang ada pada LKPD. Nah, jadi kalian berbagi tugas saja dalam setiap kelompok itu. Jadi Ibu berikan waktu 20 menit untuk kalian berpikir dulu, berdiskusi, mencari jawabannya. Kalau ada yang merasa kesulitan, bisa ditanyakan dengan Ibu. Kalian boleh mencari dari buku LKSK, atau buku paket, atau searching di Google. Gunakan internet boleh.
Waktu kalian untuk mengerjakan LKPD-nya sudah habis. Jadi setiap kelompok akan maju mempresentasikan hasilnya selama kurang lebih 5 menit setiap kelompok. Nah, berarti kan ada 4 kelompok 20 menit. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil karya kami, yaitu tentang studi kasus 1 amanah. Kami sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifansari. Nama saya Muhammad Daud. Perkenalkan, nama saya Risma Kirana. Perkenalkan, nama saya Isa Ajiza. Perkenalkan, nama saya Nur Kamila. Kalian dapat studi kasus tentang apa? Amanah. Ya, bisa dijelaskan dengan teman-temannya? Rina diminta oleh gurunya untuk mengumpulkan uang iuran kelas dari teman-temannya. Setelah semua uang terkumpul, Rina sempat tergoda untuk memakai sebagian uang tersebut membeli jajanan karena merasa tidak ada yang tahu. Ya. Pertanyaan. Selanjutnya pertanyaannya tentang apa? Bagaimana seharusnya sikap Rina terhadap amanah yang diberikan gurunya? Jawabannya, Rina seharusnya menjaga uang iuran kelas itu dengan baik dan menyerahkannya kepada guru sesuai jumlah yang sudah dititipkan oleh teman-temannya. Menggunakan uang titipan untuk kepentingan pribadi termasuk mengkhianati amanah dan bisa merugikan orang lain. Sikap yang benar adalah menyimpan amanah dengan penuh tanggung jawab, karena orang yang amanah akan dipercaya oleh orang lain dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya ada lagi? Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok 1. Mereka sudah mempresentasikan hasil karyanya. Nah, selanjutnya dari kelompok yang lain nih, ada yang ingin ditanggapi kah untuk kelompok 1? Ya, berdiri, silakan sebutkan namanya, dari kelompok mana, apa lagi tanggapannya? Perkenalkan, nama saya Raisa Husna Fatimah dari kelompok 3 ingin memberi tanggapan untuk kelompok 1. Saya setuju dengan jawaban yang sudah disampaikan. Sikap yang dilakukan Rina sangat penting karena amanah adalah bentuk kepercayaan dan orang lain. Jika Rina tidak menjaga amanah, maka bukan hanya uang iuran yang hilang, tetapi juga kepercayaan guru dan teman-temannya. Amanah itu kuncinya adalah tanggung jawab. Kalau kita bisa menjaga amanah dengan baik, orang lain akan semakin percaya dengan kita. Selain itu, dalam Islam amanah juga berniat ibadah karena termasuk alat terpuji yang akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagus tanggapannya. Tepuk tangan semuanya. Jadi amanah ini sangat penting sekali untuk kehidupan kita. Apabila kita sudah tidak dapat dipercaya orang lain, maka kita sulit lagi untuk berteman atau mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, selanjutnya apa lagi yang ingin disampaikan oleh kelompok 1? Ada yang ingin ditanggapi dari kami? Terima kasih atas tanggapannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilakan kepada kelompok 2 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi terlambat masuk sekolah karena bangun kesiangan. Saat ditanya oleh guru piket, Adi ingin beralasan bahwa ban sepeda bocor supaya tidak dimarahi. Padahal sebenarnya dia bangun kesiangan. Apa yang seharusnya dilakukan Andi dalam situasi tersebut? Andi seharusnya berkata jujur bahwa ia terlambat karena kebangun kesiangan. Walaupun awalnya mungkin mendapat teguran dari guru, tetapi kejujurannya akan membuat guru lebih menghargainya.
Jika ia berbohong, mungkin guru akan percaya sesaat. Tetapi bila kebohongan itu terbongkar, maka ia akan kehilangan kepercayaan dan dianggap tidak jujur. Sikap jujur akan membawa kebaikan dan ketenangan hati, sedangkan berbohong hanya akan menimbulkan masalah baru. Nah, ini tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Silahkan, kelompok mana nih yang ingin mau menanggapi? Ya, ini kelompok 4 ya. Sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Sarbia dari kelompok 4. Saya setuju dengan jawaban tersebut. Sikap jujur memang lebih baik meskipun awalnya terasa berat. Jika Anda berbohong, mungkin guru akan percaya sesaat. Tetapi bila berbohong itu terbongkar, maka ia akan kehilangan kepercayaan dan dianggap tidak jujur. Sikap jujur akan membawa kebaikan dan ketenangan hati, sedangkan berbohong hanya akan menimbulkan masalah baru. Tepuk tangan untuk kawannya dulu. Andi seharusnya itu berkata jujur, jangan apa? Jangan berbohong, karena dengan berbohong akan menambah permasalahan. Nah, Ibu kembalikan lagi kepada kelompok 2. Terima kasih atas tanggapannya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, hari ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu studi kasus 1, yaitu kasus amanah. Kami dari kelompok 4, kami mempresentasikan kasus 2, yaitu jujur. Semua kelompok sudah maju mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, itu banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil. Kita harus bersikap apa? Amanah dan juga jujur. Ya. Nah, coba deh Ibu ingin kalian buka buku tulisnya. Coba tuliskan nih, selama ini kalian pernah tidak berbohong? Nah, berbohong tentang apa aja? Coba tuliskan. Dan apakah kalian selama ini pernah tidak amanah? Jadi ke depannya itu kalian harus bisa untuk bersikap jujur dan juga bersikap amanah. Ya, jadi selama pembelajaran kita pada hari ini masih ada yang belum dipahami atau belum? Atau sudah paham semua? Oke, alhamdulillah. Nanti kalau kalian ada yang masih belum dipahami, bisa tanyakan dengan ibu atau dengan teman-temannya yang lain. Nah, siapa yang mau memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya, jujur dan amanah adalah 2 sifat utama yang harus ditanamkan sejak dini untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Sifat jujur mendorong kita untuk selalu berkata dan bertindak sesuai kebenaran, sedangkan sifat amanah mengajarkan tanggung jawab dan kepercayaan. Dengan mempraktikkan kedua sifat ini, kita tidak hanya akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain, tetapi juga keberkahan hidup serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadikan jujur dan amanah sebagai bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi kesimpulan dari teman-temannya. Ibu harap kalian semua dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita berdoa. Pembelajaran kita hari ini berkah dan juga bermanfaat. Nanti untuk kedepannya kita akan mempelajari materi tentang sholat jenazah. Ya, jangan lupa jaga kesehatan semuanya dan banyak lagi mempelajari materi di rumahnya. Dan juga jangan lupa tanamkan sifat atau sikap amanah dan jujur kalian dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.